Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kajian kita mulai, marilah kita awali dengan bacaan Ummul Quran, surat Al-Fatihah, dengan harapan ilmu yang kita dapatkan, ilmu yang manfaat, kita diberi sehat walafiat, rezeki melimpah barokah, keluarga, anak cucu kita solih dan solihah, kelak ketika menghadap kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin solihah. Wa ila hadratin Nabi wa asatidina wa masyayikhina wa muallimina wa murabbi ruhina. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Baiklah, untuk kajian kali ini kita lanjutkan bab taubat yang pada episode awal, yaitu taubat minal kabair. Taubat dimulai dari dosa-dosa yang besar. Artinya pelaku-pelaku dosa besar ketika dia memulai hendak bertobat, maka tinggalkan itu perbuatan dosa-dosa besar seperti yang dikisahkan pada saat itu. Dosa besar yang dilakukan adalah membunuh, bahkan sampai 100 orang. Ketika itu ditinggalkan dan dia berniat untuk menjadi hamba Allah yang baik, mengganti perbuatan dosa besarnya dengan amal-amal yang baik, belum sampai dia berbuat, karena sudah berniat seperti itu, maka diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tahapan berikutnya daripada taubat adalah minas shaghair, yaitu meninggalkan perbuatan dosa-dosa kecil. Ya. Allah SWT ini memberikan peluang hambanya untuk menjadi hamba yang dicintai oleh Allah, yang dikasihi oleh Allah. Ini sangat terbuka lebar, ya. Sehingga sekalipun hamba ini sudah terlanjur melakukan dosa, kalau besar tadi ya, ditinggalkan dulu yang besar-besar. Kalau ada yang masih kecil-kecil, segera ditobati. Nah, kesempatan untuk menjadi hamba yang dicintai oleh Allah ini dibuka lebar-lebar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kesempatan itu dalam bentuk yang bermacam-macam, ya. Kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh hamba Allah ini dilipat gandakan pahalanya, ya. Sedangkan kalau dia berbuat dosa, tidak dibalas kecuali sebesar dosa yang dilakukan, ya. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Man jaa utai sapane wong iku jaa teko sapa man bil hasanati kelawan nggawa kebagusan, falahu asyru amsalihha. Falahu moko iku duwe man asyru amsalihha utawi 10 padane hasanah. Seorang hamba yang datang kepada Allah dengan membawa kebaikan,
maka diberi balasan oleh Allah 10 kali lipat. Ya. Wa man jaa bisayyi'at, barang siapa yang datang kepada Allah dengan membawa sayyi'ah, satu keburukan, satu perbuatan yang tidak baik, fala yujza illa mislaha, fala yujza moko ora den wales sapa man illa mislaha, kejaba padha karo perbuatan eleke. Jadi lek nglakoni apik ganjarane ditikelno 10, lek nglakoni elek balasane 1. Maka nanti di catatan amal seorang hamba ini akan lebih banyak peluang untuk tercatat kebaikan kalau di total. Itulah kasih sayang Allah kepada hambanya. Belum lagi kesalahan itu bisa dihapus, gitu loh. Ya. Lek kapan apik dilipatkan 10, dicatat 10 sampai malaikat, ketika jelek dicatat hanya 1, dan itu pun bisa dihapus. Loh, kurang apa ini Allah Ta'ala, sehingga lek ono wong iku gak iso selamat, gak iso dadi hamba yang dicintai oleh Allah, kebangetan wonge ya. Karena peluang yang diberikan oleh Allah itu sudah sangat lebar, sangat luas ya. Oleh karena itu kita tetap berusaha untuk menghilangkan atau mengurangi kalau ada dosa-dosa kecil yang masih kita lakukan. Sebaliknya kita berusaha untuk memperbanyak amal-amal kebaikan sesuai dengan kemampuan. Itulah arti daripada taubat. Maka dari itu di dalam kitab ini sebagai kontrol agar kita ini menjadi hamba Allah yang baik ya, maka intinya menungso itu pada umumnya kalau tugas Nabi itu kan basyiro wa nadhiro. Basyiro itu memberi kabar gembira, nadhiron itu menakut-nakuti lek jare wong kowe meden-medeni. Jadi wong iku cek gelem cedhek nang Gusti Allah, jenenge wong awam, cek iso tandang bisa diiming-iming swarga. Cek wedi nglakoni elek ya, diweden-wedeni karo neraka. Wong awam iku wis ngono iku, ya termasuk awak-awakan iki. Kadang gelem nglakoni apik krana diiming-iming swarga. Wedi nglakoni dosa krana diwedeni neraka. Nah, setiap perbuatan yang mendekatkan seorang hamba ke surga, nah ini perbuatan yang baik. Setiap perbuatan yang menjadikan hamba itu nanti ke neraka, ini perbuatan sing elek. Itu yang harus ditobatilah. Untuk ngitung itu ya, apa awake iki besok ambek Gusti Allah didele swarga, apa didele neraka. Nah ini dianjurkan di sini tambihun yang bagi lil abdi ayyufattisha a'dha'ahu adh-dhahirati wal batinata sabahan wa masaan. Jadi yang bagi sebaiknya ya lil abdi ayyufattisha a'dha'ahu, bagi seorang hamba ini mengevaluasi, yufattisha itu mengevaluasi indera, panca inderanya, a'dha itu ya, tangan, kaki, mata, mulut dan sebagainya. Baik itu al-dhahira wal batinah, dievaluasi semua indera baik dhahir ataupun batin ini sobahan wa masaan,
pagi dan sore atau siang dan malam. Ketika kita mau tidur, khususnya bagian ulama menganjurkan sebelum tidur itu oleh saiki akeh wong sing HP-an garai. Ngantuk-ngantuke keturune dolinan HP. Lek biyen ngono sik ndelok TV ngono sampai keturun. Saiki TV wis rada gak payu. Turune diururu HP ya. Malah gak kober itu mengevaluasi awake iki pantes ndek neraka apa ndek swarga ya. Jadi peluang ke surga ini lebih besar. Ya, karena itu tadi lek nglakoni apik dibales 10, lek nglakoni elek mek siji kate iso dibusik dengan tobat. Ya. Lah, ketika mau tidur sudah khususnya ya, hendaklah kita mengevaluasi diri kita ya. Hal hafizat hududallahi ta'ala hatta laha au ta'addad ya. Apakah gerak-gerik tubuh kita selama seharian tadi ini sudah menjaga apa yang hukum-hukum Allah ya. Mana yang perintah sudah kita kerjakan berapa ya, yang belum berapa. Terus dosa-dosa yang dilarang oleh Allah sudahkah kita tinggalkan, mampukah kita hindari. Kalaupun masih ada yang kita lakukan ini berapa ya, terus kadar besar kecilnya dosa seberapa ya. Wahal qomat ya ma umurat bihi min ghaddil basari wa hifdzil lisani wal udhuni wal qalbi wa ghairi dzalik. Termasuk yang dievaluasi ini adalah apakah dari pandangan mata kita, kemudian ucapan-ucapan lesan kita, kemudian dari telinga kita, ini bagian-bagian yang zahir dari tubuh ini sudah kita pergunakan untuk hal-hal kebaikan. Kebaikan apa yang sudah bisa kita lakukan ya, dari lesan kita ya, mata kita, telinga kita ya, dievaluasi. Aku wis nglakoni apa wae sing apik-apik sedina iki mang ya. Termasuk al-batin. Al-batin itu al-qalbi ya. Ikhlas dan lain sebagainya ya. Kemudian yang dievaluasi kedua, adakah atau kalaupun masih melakukan kesalahan-kesalahan yang timbul dari lesan ya, dari pandangan mata, dari telinga, dari hati, karena ada mangkel, ada gregetan, ada dendam dan sebagainya yang masih muncul di hari itu ada berapa ya. Nah, kalau faidha ro'a jarihahu min jawarihi ata'at syakarallaha. Ketika dievaluasi, dihitung-hitung ya, dari anggota-anggota tubuh ini kok ada kebaikan-kebaikan yang dilakukan, maka hendaklah bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah aku mangsa nglakoni apik iki dari lesan saya, dari terutama lesan itu banyak sekali hal-hal kebaikan dari tubuh, bisa bekerja yang halal dan lain-lain sebagainya. Nah itu disyukuri ya. Kemudian apabila masih dijumpai ya, wa idza ra'aha talattahat bi ma'siyatin minal ma'asi ya, akhadha fin nadami. Jika sekiranya di sini talatohat itu masih berlumuran ya, kok masih dijumpai dari anggota tubuhnya ini kecipratan dosa
ya, dari lesannya, dari ininya. Aku mau kok gak sengaja ngoroi, gak sengaja ngrasani wong, gak sengaja ono wong tak ilokno dan lain-lain. Mbok sengaja buka ya. Pokoke wis kadung aduh ya apa iki, Mas. Lah ini kudu digetuni. Ya Allah, kok tak sik ngoten awakku lho. Terus istighfar. Kok tak sik ngoten, kula kepingin meneh wis gak ngono meneh. Ya. Jadi lek ono kebaikan, aduh alhamdulillah iso nglakoni iki. Kalau kepingin meneh luwih akeh meneh. Aku maca Quran sak meneh, maca zikir sak meneh, salat dan sebagainya. Nah, ini dilakukan kontinu setiap hari ya. Agar kasih sayang Allah kepada kita ya, iming-imingi swarga ini besok bisa kita capai ya. Terus ancamannya Allah diwedeni neraka iku cek gak sampai kejegur di gunung. Nah, peluang untuk ke surga ini dibuka lebar, lebih lebar oleh Allah, dan untuk menuju ke neraka ini sebenarnya sudah ditutup rapat oleh Allah ya. Mek kawulane kadang sing dablek diparani ya itu ditutup wis diduwok-duwok diserondol di macam-macam ya. Ya, dikedor, didok-dok, terobos. Ya, cuma ya itu tadi. Lek dosa balasannya mek siji ngono lho. Lek kebaikan 10. Manja'a bil hasanah falahu asru. Kon nglakono apik, siji tak bales 10. Tapi lek kadung elek, kadung ngerombol ngono dibales siji. Iso dibusek dengan taubat. Maka setiap hari harus kita evaluasi. Mangono dosaku apa gak? Tak jarak apa aku katut. Cuma jangan berhenti untuk getun. Ya. Di sini akhadha fin nadmi wal istighfar. Getun tindak lanjuti istighfar ya. Dan diteruskan di sini summa yashkurullaha ta'ala. Lewis mari getun istighfari bersyukur nang Gusti Allah. Alhamdulillah. Lho syukure ya apa? Idza lam yuqaddar alaihi aksara min dzalik. Ya. Karena tidak ditakdirkan oleh Allah dosa yang lebih besar dari itu. Ya. Jadi alhamdulillah ya. Ya Allah, memang dosa-dosa ini sungguh kula kok mboten saged ngempet kok gak iso menghindari, tapi alhamdulillah gak luwe akeh teko iku. Ya, ini harus kita syukuri. Jadi kepada hambanya Allah ini tidak cek drop mudun moro putus asa enggak, selalu dibangkitkan semangatnya untuk kembali kepada Allah ya, selalu dibangkitkan semangatnya untuk tidak berputus asa dalam dirinya, kembali menjadi hamba Allah yang baik. Kesempatan itu dibuka lebar gitu loh. Maka salah satu untuk ukurannya seperti itu tadi. Gampang ini setiap hari lek turu mangane kate turu masuk HP-an masuk apa 5 menit sebelum tidur stop dulu ya. Kita evaluasi apa yang terjadi pada diri kita seharian tadi. Kalau ada kebaikan-kebaikan kita syukuri, berusaha besok untuk ditingkatkan lagi. Kalau masih ada kesalahan-kesalahan ya, itu tadi an-nadmu, diketuni terus ditindaklanjuti istighfar. Kalau sudah diistighfari, bersyukur pada Allah, tidak ditakdirkan melakukan dosa yang lebih besar dari itu, dan diberi kesempatan untuk istighfar. Jadi Allah SWT ketika menghendaki menghapus dosa hambanya,
maka diberi kesempatan dia untuk istighfar. Jadi sekali lagi, ketika Allah SWT menghendaki menghapus dosa hambanya, diberi kesempatan dia istighfar. Maka jangan henti-hentinya istighfar itu. Ya, terutama kalau kita sebelum tidur kan wis tungone ati turu medeni. Ya. Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Ayo. Lek direnung ya. Bismika kelawan nyebut asma panjenengan Gusti ahya kula urip. Wa bismika lan kelawan nyebut asma panjenengan Gusti amutu kula mati. Koyo-koyo ati siap mati ya. Karena itu hendaklah kita istighfar itu tadi ya. Maka insya Allah dengan cara yang demikian ini optimisme kita ya untuk digolongkan oleh Allah menjadi hamba yang dicintai, yang baik, yang tetap mendapat rahmat Allah, ini tertanam dalam diri kita, tidak menjadi hamba Allah yang pesimis, ya nelongso. Aduh ya Allah, karena beban dosa itu nggarai nelongso, ya nggarai rendah diri. Lah ini tujuannya setan di situ, menjauhkan hamba dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan Allah, ini terus narik hambanya supaya dekat kepadanya dengan berbagai macam kemudahan yang diberikan. Ya. Maka sekali lagi bahwasanya lek kapan ono kaulane Allah sing gak iso cedhek nang pangeran, kaulane Allah sing gak iso selamat, iki bukan karena Allah mempersulit, enggak, tapi sing kebangetan wonge, wong dikaya ajang ombo sakmono jembare sik ora gelem memanfaatkan ya. Nah, mudah-mudahan kita semua ini diberikan oleh Allah pertolongan sehingga dimudahkan untuk melakukan kebaikan-kebaikan, dijauhkan dari dosa-dosa dan maksiat. Kalaupun sudah terlanjur, itu ada solusinya, tidak ditutup rapat oleh Allah. Maka kesimpulannya itu tadi, ketika Allah Ta'ala menghendaki menghapus dosa hambanya, diberi kesempatan istighfar, jangan disia-siakan ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.